Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang bencana tanah longsor dari mata kuliah Tindak Penanggulangan Bencana. Dosen pengampu Bapak Deden Denny Mahendra MPD. Selamat menyaksikan. Tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng. Tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah, ternak, lahan pertanian, dan apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan atau tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Tanda-tanda utama akan terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk lereng dapat keluar dari lereng. Pembuatan bangunan atau tanggul penahan, jangkar atau anchor dan piling. Hindari pembangunan rumah permanen di tebing atau tanah yang tidak stabil. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspada ketika curah hujan tinggi. Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Longsor merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di daerah dengan kontur tanah miring atau berbukit. Bencana ini terjadi ketika massa tanah atau batuan bergerak menuruni lereng secara tiba-tiba akibat melemahnya kestabilan tanah. Faktor pemicu utamanya adalah curah hujan tinggi yang berlangsung dalam waktu lama, yang menyebabkan air meresap ke dalam tanah dan mengurangi daya ikat antar partikelnya. Di Indonesia, dengan geografisnya yang rawan bencana, sering mengalami tanah longsor.
Kawasan rawan longsor memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, lereng terjal. Kemiringan lereng yang curam meningkatkan gaya pendorong. 2. Tanah kurang padat. Tanah yang kurang padat dan tebal lebih mudah bergerak. Ketiga, pengikisan. Hilangnya vegetasi mempercepat erosi dan mengurangi daya ikat tanah. Keempat, curah hujan tinggi. Hujan lebat menjenuhkan tanah, menambah bobot dan mengurangi daya tahan. Kelima, retakan tanah. Munculnya retakan di permukaan tanah menandakan ketidakstabilan. Keenam, muncul mata air baru, indikasi peningkatan tekanan air bawah tanah. Dampak dari tanah longsor sangat luas dan merugikan, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Beberapa dampak utama dari tanah longsor antara lain ialah kerusakan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Terputusnya jalur transportasi dan komunikasi, hilangnya lahan pertanian produktif, korban jiwa dan luka-luka, trauma psikologis pada korban dan masyarakat terdampak, gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan pendidikan di daerah tersebut. Tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam. Proses terjadinya tanah longsor. Ada beberapa proses terjadinya tanah longsor, antara lain 1. Curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi merupakan faktor yang sering membuat tanah longsor karena air akan meresap ke dalam tanah dan tanah akan menjadi sangat lembab dan membuat pondasinya melemah sehingga membuat tanah menjadi mudah untuk longsor. 2. Perubahan tekstur tanah. Proses selanjutnya, apabila air yang secara terus-menerus menerjang tanah sampai suatu ketika dapat menembus ke bagian tanah yang kedap air, serta berperan sebagai bidang penggelincir, maka tanah akan menjadi licin. Tanah yang licin, inilah nantinya akan mengalami pergerakan yang amat cepat menuju ke bawah apabila hujan deras terjadi. 3. Tanah mengalami pelapukan. Proses ketiga, tanah yang berada di permukaan akan mengalami pelapukan, begitu juga struktur lapisan tanah yang berada di bawahnya, begitu sampai dasar dari tanah. Pada peristiwa pelapukan inilah yang nantinya akan menyebabkan tanah bergerak mengikuti lereng dan kemudian keluar lereng, sehingga terjadilah tanah longsor. 4. Tanah amblas. Proses keempat, tanah akan bergerak ke bawah karena tanah yang berada di bawah tidak bisa lagi menahannya. Tanah tersebut tergelincir oleh air yang meresap ke dalamnya, sehingga tanah itu pun tidak bisa lagi membuat pondasi untuk tanah yang berada di atasnya. Manajemen pencegahan bencana tanah longsor. 1. Pencegahan tanah longsor memerlukan pendekatan terpadu. 2. Reboisasi dan konservasi tanah, menanam pohon dan vegetasi untuk memperkuat lereng. 3. Sistem drainase yang baik, mengelola aliran air permukaan untuk mencegah genangan dan erosi. 4. Sistem peringatan dini, memantau kondisi cuaca dan geologi untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. 5. Penataan ruang, menghindari pembangunan di daerah rawan longsor. 6. Edukasi masyarakat,
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya longsor dan langkah-langkah pencegahan. 7. Penguatan bangunan, membangun infrastruktur yang tahan terhadap longsor. Lagi baca apa tuh bang? Serius amat? Ini nih no, gue lagi baca berita dari BPBD. Katanya nih beberapa wilayah Jakarta ada potensi tanah longsor nih no. Lah emangnya di Jakarta juga bisa longsor bang? Biasanya kan yang longsor di daerah pegunungan bang. Iya no, itu juga banyak orang pada kagak sadar no. Nih di beberapa wilayah di Jakarta Selatan ame Timur masuk zona menengah potensi gerakan tanah no, apalagi pas musim hujan deres. Wah, wilayah mana aja tuh bang? Soalnya rumah nenek gue di Jakarta Selatan bang, di Pasar Minggu. Nah, Pasar Minggu juga termasuk tuh no, sama kayak Jagakarsa, Cilandak, Kebayoran Lama, Kramat Jati, ame Pasar Bono. Pokoknya nih yang deket-deket sama tebing, gawir atau kagak aliran sungai mesti ekstra hati-hati tuh no. Wah, berarti kita juga harus siap-siap ya bang. Tapi buat antisipasinya gimana tuh bang? Nah menurut BPBD nih kita juga bisa bantu dengan cek lingkungan sekitar no. Terutama nih yang tanahnya miring no. Kalau bisa kita bikin bronjong dah tuh atau kagak turap biar tanah kagak gampang geser no. Nah tanaman juga penting nih no buat nahan tanah biar kagak gampang longsor. Apalagi nih di tempat yang udah gersang. Makin banyak vegetasi, makin kecil resiko longsor no. Wah, keren juga nih bang. Kalau kampung kita rame-rame nanam pohon, bisa asri lagi bang kampung kita. Itu dia no. Jadi kita jangan cuma nunggu dari pemerintah. Kita juga bisa mulai dari hal kecil no. Biar aman, biar selamat bareng-bareng. Siap deh bang. Besok gua ajak anak-anak kampung buat nanam pohon deket kali nih bang. Biar kampung kita makin kuat lawan bencana ya bang. Mantep itu no. Ini baru warga Jakarta sejati. Sigap, kompak, dan peduli lingkungan. Kesimpulan, tanah longsor tidak hanya menjadi ancaman fisik, tetapi juga peringatan bahwa manusia perlu menjaga keseimbangan lingkungan, penebangan hutan secara liar, pembangunan tanpa kajian geologi yang memadai, dan minimnya kesadaran akan tanda-tanda alam menjadi faktor dan memperburuk risiko tanah longsor. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita jadikan kesadaran mencintai lingkungan sebagai langkah awal untuk mencegah bencana alam. Dengan memahami penyebab dan dampak tanah longsor,
kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lestari untuk generasi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saving trees means saving our own lives as they provide us with fresh oxygen. A dead person has no use for a tree, but you are alive. Therefore,